Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini kita akan belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Sambil menunggu modul yang lagi ada di percetakan, anak-anak bisa ditulis materi video ini di buku tulis atau di print materi yang nanti Ustazah akan kirim melalui Word. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Jadi, cahaya itu terang, ya. Cahaya itu bentuk energi gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium sehingga bisa merambat lurus atau bisa tembus pandang. Sehingga cahaya ini dapat merambat tanpa memerlukan medium. Medium itu apa sih? Tanpa perantara kayak gitu ya. Nah, terus cahaya ini juga memiliki sifat-sifat cahaya. Cahaya terbesar di dunia pada siang hari adalah matahari. Cahaya terbesar di dunia pada malam hari adalah bulan. Nah, sifat-sifat cahaya ini yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Contohnya seperti ini. Nah, cahaya merambat lurus ini, contoh, ya kalau yang dicontoh, si anak laki-laki ini bisa melihat cahaya dari beberapa karton, padahal cahayanya ada di balik karton C ini. Jadi nih, si anak melihat cahaya dari karton A, sedangkan cahayanya berada di karton C. Nah, ini karton tapi dibolongin sedikit. Jadi cahayanya masuk ke bolongan ini, merambat lurus. Nah, si anak ini jadi bisa melihat cahaya yang merambat lurus ini. Tuh, contoh yang pertama. Contoh yang kedua apa? Anak-anak bisa mengamati ventilasi dan genteng yang putih di rumah. Genteng putih maksudnya genteng bening, genteng kaca. Nah, genteng putih atau genteng kaca dan ventilasi, kalau ada cahaya, pasti cahaya itu dengan sendirinya masuk ke dalam rumah. Itu yang dinamakan cahaya merambat lurus. Nah, pada peristiwa itu, kalian bisa paham, bisa memahami. Nah, yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat cahaya yang pertama. Sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda yang dapat ditembus oleh cahaya atau benda bening itu apa aja? Yaitu kaca, mika, plastik bening, dan botol bening. Nah, contohnya nih, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Si anak perempuan itu menyenterkan gelas. Gelas ini terbuat dari gelas kaca bening. Nah, cahaya yang terdapat di senter ini akan merambat lurus ke kertas atau ke tembok. Nah, itu adalah cahaya menembus benda bening, sifat cahaya yang kedua. Nah, sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda bening atau transparan, yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening ini meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Contoh, air jernih dan kaca yang bening. Nah, yang kedua, benda translucent, yaitu benda-benda yang hanya meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Jadi, cahaya yang masuk ke dalam benda bening itu tidak semuanya, melainkan hanya sebagian aja. Contohnya, air keruh, kaca dop, dan bohlam susu. Yang ketiga, opaque.
Opaque atau benda tidak tembus cahaya. Benda tidak tembus cahaya ini yaitu benda gelap yang tidak tembus cahaya sama sekali. Contohnya, buku tebal, kayu, tembok, dan besi. Nah, ini adalah benda. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga, sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan contohnya di cermin datar. Ini ada di sini. Nah, cahaya dapat dipantulkan contohnya pakai cermin datar. Cahaya datang dari senter, kemudian senter cahaya yang dipantulkan dari senter ini akan memantulkan, yaitu sinar pantul. Di tengah-tengah ini dinamakan garis normal. Garis normal ini tidak, maksudnya anak-anak sekedar mengetahui aja bahwa di tengah-tengah ini adalah garis normal. Nah, pemantulan ini ada dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, batang kayu, dan lain-lain. Tapi kalau pemantulan teratur, seperti pemantulan yang terjadi pada bidang yang rata, seperti cermin datar atau permukaan air danau yang tenang. Nah, yang keempat, sifat-sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu contohnya pensil dimasukkan ke dalam air yang ada di gelas. Jadi dimasukkannya itu lurus, tapi kalau dilihat dari luar itu agak bengkok. Itu namanya pembiasan cahaya. Yang artinya pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Dari sini paham? Jadi pembiasan cahaya itu kita masukinya lurus, tapi setelah dilihat dari luar sebenarnya kelihatannya bengkok. Nah, padahal lurus tapi kelihatannya bengkok. Ini yang namanya pembiasan cahaya. Ini ada soalnya, kalian bisa dikerjakan di rumah buat latihan. Seperti biasa, nanti hasilnya akan Ustazah koreksi. Hasilnya difoto dan kirim ke Ustazah Japri ya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu cahaya dalam diuraikan atau mengalami dispersi. Cahaya yang dapat diuraikan atau mengalami dispersi itu ada dua, yaitu cahaya polikromatik dan monokromatik. Cahaya polikromatik, kita jelasin dulu yuk. Nah, cahaya polikromatik itu ada pada cahaya matahari dan cahaya lampu yang kita lihat sehari-hari, yaitu cahayanya warna putih sebenarnya. Nah, disebut warna demikian karena warna putih itu bisa diuraikan atau bisa ada warna-warna lain. Sebenarnya ada warna-warna lain. Nah, cahaya putih itu sebenarnya terdiri dari warna lain seperti apa? Mechiko Hibiniu ini. Nah, warna ini disusun berdasarkan panjang gelombang. Deretan warna cahaya ini juga disebut spektrum. Karena terdiri dari berbagai macam warna, maka cahaya putih disebut cahaya polikromatik. Nah, disebut cahaya polikromatik karena sebenarnya cahaya dasarnya itu adalah cahaya putih dan bisa diuraikan menjadi berbagai macam cahaya. Nah, berbagai macam cahaya itu namanya spektrum. Ini ada gambarnya. Nah, ini contoh, ini cahaya putih kan, diuraikan, dimasukkan ke dalam prisma atau kotak cahaya. Nah, warna uraiannya itu adalah bermacam-macam cahaya, Mechiko Hibiniu. Nah, di ujung cahaya merah dan ungu itu disebut sudut cahaya. Tapi selain merah dan ungu atau selain sudut cahaya, ini dinamakan warna-warna bukan sudut cahaya. Terus dari merah Mechiko Hibiniu ini dinamakan spektrum. Nah, dari merah sampai ungu dari Mechiko Hibiniu ini kan panjang gelombangnya beda-beda.
ya kan? Nah, ini panjangnya beda-beda, nggak bisa disamain. Terus, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah pelangi. Pelangi juga gitu. Pelangi kan bentuknya setengah ya, setengah lingkaran. Dari warnanya juga dari merah dulu, merah paling atas, panjang gelombangnya paling panjang sendiri. Magiku Hibinius sama seperti ini. Nah, ini contohnya ada di pelangi. Yang contoh kedua adalah dispersi cahaya pada balon air. Kalau kita mengamati balon air ya nak, balon air itu kan warnanya putih ya cahayanya, tapi kalau kena cahaya pasti ada kayak warna-warna pelangi. Nah, itu namanya dispersi cahaya. Dari sini paham? Jadi, cahaya polikromatik adalah cahaya yang dapat diuraikan dan dapat dispersi. Dispersi itu apa sih? Nih, dispersi terjadi karena setiap warna cahaya mempunyai indeks bias yang berbeda. Warna bias memiliki indeks bias kecil sehingga mengalami deviasi terkecil, sementara warna ungu memiliki indeks bias terbesar sehingga mengalami deviasi terbesar. Sudut yang dibentuk oleh sinar merah dan sinar ungu yang paling pinggir disebut sudut dispersi. Yang tadi Ustazah bilang, merah dan ungu adalah sudut cahaya atau sudut dispersi. Di antara warna merah dan ungu ini adalah warna jingga, kuning, biru, dan nila. Cahaya ini adalah spektrum yang membentuk cahaya putih. Tuh. Yang kedua adalah cahaya monokromatik. Yang kedua, cahaya yang dapat diuraikan yang kedua adalah cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik, kenapa disebut cahaya monokromatik? Karena cahaya putih ini tidak dapat diuraikan menjadi warna. Jadi cahaya monokromatik adalah sinar yang warnanya tidak dapat diuraikan lagi dengan warna lain, disebut sinar monokromatik. Jadi, contoh ada cahaya warna merah, yaitu warna dasar merah. Ada cahaya warna ungu, yaitu dasar warna ungu. Itu yang disebut cahaya monokromatik, tidak dapat dirubah. Tapi kalau cahaya polikromatik, warna dasarnya adalah putih dan bisa diuraikan atau dispersikan menjadi berbagai macam warna. Dari sini anak-anak bisa tahu perbedaan antara polikromatik dan monokromatik. Nah, ini jadi polikromatik itu bisa bisa diuraikan. Contohnya pelangi dan balon air. Tapi kalau monokromatik adalah warna dasar dari warna itu sendiri. Ya, ada soal di sini. Anak-anak juga bisa dikerjakan, cuma 5 soal tok. Ditulis jawabannya aja nggak apa-apa. Seperti biasa, nanti Ustazah akan kirimkan filenya melalui Word dan anak-anak bisa dibaca sendiri. Sekalian materi untuk minggu depan, yaitu macam-macam cermin. Anak-anak nanti bisa pelajari dulu macam-macam cermin ya. Ya, ini materinya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ustazah. Apabila ada anak yang kurang paham dari penjelasan Ustazah, anak-anak bisa hubungi Ustazah secara japri. Ya, jangan lupa tugasnya untuk ditulis di buku tulis, jawabannya difoto kemudian dikirim ke Ustazah. Oke? Ustazah terima kasih, cukupkan sampai di sini dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.